Kepala desa bisa menjabat 16 tahun setelah Undang-Undang Desa disahkan. Untuk bisa membahasnya, sudah bersama saya ada pengamat sosial politik UNJ, Mas Ubed. Mas Ubed, selamat malam. Terima kasih waktunya untuk liputan Mas. Ya, selamat malam Mas Len. Sama-sama Mas. Mas Ubed, ini hari ini Presiden Jokowi baru saja menandatangani Undang-Undang Desa. Salah satu yang disorot ini adalah masa jabatan dari kepala desa yang saat ini maksimal bisa 16 tahun. Tanggapan soal ini, Mas Ubed? Ya, saya kira itu masa jabatan yang terlalu lama ya untuk kepala desa karena sebelumnya satu periode itu 6 tahun. Dari Hmm. 6 tahun itu eh, apa bisa dipilih kembali untuk 3 periode. Tadinya saya berpikir tidak jadi 3 periode, tetapi 2 periode, tapi satu kali masa jabatannya 6 tahun. Ternyata jadi Hmm. 8 tahun. Jadi sebetulnya terlalu lama di desa itu seorang kepala desa menduduki jabatan kepala desa. Eh, Dampaknya sebetulnya luar biasa Mas karena di desa itu kan pola patron kliennya masih cukup kuat ya sehingga memungkinkan kepala desa itu dengan jabatan yang lama dia banyak melakukan banyak hal termasuk kepentingan yang bersifat eh, politis dari struktur kekuasaan di atasnya dan itu menjadi apa fenomena yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir ini. Hmm. Eh, Em, catatan lain, kalau Silakan, Mas. catatan lain saya kira yang saya kira perlu juga menjadi perhatian ternyata kepala desa yang saat ini misalnya menjabat sudah 3 periode, ternyata masih boleh menjadi calon Hmm. kepala desa ketika undang-undang desa ini kemudian diberlakukan kan sejak ditandatangani oleh presiden ini. Artinya juga itu memungkinkan persoalan baru. Akhirnya misalnya seorang kepala desa sudah 18 tahun, tiba-tiba dengan berlakunya undang-undang desa yang baru ini masih boleh menjadi calon kepala desa. Artinya kalau dia 2 periode, 8 tahun satu periodenya, itu bisa 32 tahun tuh Mas Hmm. kepala desa. Karena periode sebelumnya tidak dilarang gitu, untuk bisa menjadi calon kepala desa di periode sekarang. Saya kira itu Mas juga Ubed, catatan kritis. Mas Ubed, mengapa merasa khawatir dengan kepala desa dengan jabatan yang panjang? Kalau misalkan kita, let's say gitu, kalau misalkan kepala desanya kinerja bagus, bukan itu baik, Mas? Jadi kan di banyak riset, di catatan para ilmuwan politik itu menunjukkan bahwa kekuasaan yang berlangsung lama itu akan cenderung korup. Hmm. Kan kita diingatkan oleh Lord Acton beberapa abad yang lalu, power tend to corrupt. Dan ternyata fakta empiriknya dalam pemberlakuan undang-undang desa yang sudah berlalu saja, itu dalam waktu sekitar 5 tahun kita sudah menemukan data bahwa hampir 600 kepala desa tersangkut kasus korupsi kurang lebih. Ya, itu kan satu fakta empirik yang kita bisa lihat dalam periode-periode yang sudah berlalu kita temukan banyak kepala desa yang tersangkut kasus korupsi. Apalagi kemudian ditambah 2 tahun satu periodenya menjadi 8 tahun begitu, itu Hmm. memungkinkan satu kecenderungan korupsinya cukup tinggi itu. Hmm. Apalagi misalnya dana desa ditambah dan lain-lain. Jadi menurut saya seharusnya 6 tahun saja tetap misalnya, tetapi 2 periode itu jauh lebih lebih apa bagus. Hmm. Selain dampak positifnya kalau bisa di satu periode 6 tahun itu juga regenerasi kepala desa akan terjadi dengan baik. Jadi peluang untuk anak-anak muda masuk ke desa menjadi pemimpin desa dan punya mimpi besar tentang bagaimana membangun desa itu bisa bisa terjadi dengan siklus yang cepat itu atau cukup 6 tahun ya lebih lebih lama sih dibanding masa periode presiden kan 6 tahun. Hmm. Tapi itu cukup saya kira di desa agar kemudian siklus kekuasaan itu cepat beralih. Kalau 8 tahun ya sampai 16 tahun itu kalau kepala desanya sudah berusia 55 tahun menjadi kepala desa itu kan berarti hampir uh, ya kalau 55 ya hampir 70 tahun kan kurang lebih dia sampai Hmm. ada sampai meninggal dia bisa menjadi kepala desa. Saya Hmm. kira itu problem yang harus menjadi evaluasi dari undang-undang desa ini. Apalagi ditetapkan jelang-jelang pemilu kemarin kan.
Jadi Sebelum ada sebelum ke sana, saya mau nanya dulu Mas Ubed. Tadi Mas Ubed mengatakan bahwa ada 600 korupsi ya. Itu hmm, periodenya sepanjang apa Mas? Dan juga mungkin modusnya biasanya kalau untuk di dana desa ini seperti apa ya kalau Mas Ubed lihat? kalau tidak salah sih sepanjang 8 tahun terakhir ya Mas, dari tahun 2015 sampai 2023 itu ya data kepala desa yang tersangkut kasus korupsi, kalau tidak salah sekitar 601 kepala desa dengan tersangka lebih dari 630-an. Jadi saya kira ya data itu kan mestinya cukup untuk membuat alasan agar periode kepala desa itu tidak terlalu lama. Harusnya berkurang dari 6 tahun menjadi 5 tahun, dan justru sekarang bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Nah, saya kira itu Penambahan lebih. ini kalau Mas Ubed lihat kenapa Mas? Ya saya sih melihatnya kita perlu tahu argumennya anggota DPR kenapa ditambah 2 tahun satu periodenya. Kalau saya lihat di apa argumen-argumen yang muncul itu kan mereka sebut jalan tengah dari 3 periode yang 6 tahun menjadi 2 periode. Jadi jalan jalan tengah itu kan sebetulnya uh, ya problem ketika kemudian kita dalami bahwa 6 tahun menjadi 8 tahun itu justru problem baru yang melekat pada keputusan atau undang-undang baru ini karena uh, tambah lama kan satu periodenya Hmm, dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Jadi hmm. Pemba saya sih sebagai akademisi melihatnya kalau siklus kekuasaan yang 2 periode cukup, tapi jangan 8 tahun, lebih pas itu 6 tahun 6 tahun ya Mas. 6 satu kali 2 periode. berarti ya. Iya, jadi 12 tahun itu udah Hmm. cukup dan itu kan siklus nanti generasi baru bisa masuk menjadi calon kepala desa baru dan usianya Mas, masih muda. kalau saya jadi masyarakat awam kan merasanya mungkin kalau jadi pemimpin itu berat ya, tugasnya banyak gitu Mas. Ini Iya, kenapa ya? Maksudnya ini tuh diperbutkan sampai akhirnya karena kita tahu dalam demo-demo depan DPR beberapa waktu lalu ini menuntut perpanjangan mereka semangat untuk bisa menjadi kepala desa. Apa sih sebetulnya Mas yang menjadi daya tarik dari kepala desa? ada banyak hal. Pertama misalnya eh, ketika seorang menjadi kepala desa, dia punya punya otoritas untuk mengelola dana desa yang jumlahnya miliaran rupiah kan. Bahkan akan naik bisa dari 2 sampai 10 miliar sekarang Hmm. anggaran dana desa. Dan ternyata saya lihat banyak dimanfaatkan dengan tata kelola yang tidak sehat di desa-desa itu. Kalau kemudian KPK bertindak serius, sebetulnya mungkin lebih dari 600 kepala desa yang tersangkut kasus korupsi, Mas. Jadi daya tarik kepala desa itu saya cermati lebih pertama disebabkan karena dana desa yang begitu besar. Yang kedua, eh, apalagi sekarang kemudian ada dana tunjangan purna tugas. Hmm. Jadi setelah menjadi kepala desa masih dapat semacam uang pensiun, meskipun tidak berkali-kali ya di dalam penerimaan dana semacam dana purna tugas itu. Itu kan juga mendorong daya tarik ke kepala desa untuk ikut di dalam kontestasi. Eh, Kemudian yang ketiga, kepala desa juga setiap pemilu seringkali menjadi instrumen politik dalam kontestasi pilpres, pilkada, kemudian pileg. Dan di situ kita banyak bisa menemukan sebagai peneliti data-data bahwa ada pola-pola transaksional antara kepala desa dengan calon bupati, calon gubernur, timnya tentu saja ya, dengan Hmm. pilpres dan bahkan calon anggota legislatif. Dan pola-pola transaksional kan mendapatkan semacam insentif finansial kepala desa dari pola-pola itu. Jadi hampir kepala desa itu akan panen panen uang dalam tanda petik ya ketika pileg dilakukan, ketika pemilihan bupati dilakukan, pemilihan gubernur dilakukan, lalu pilpres dan pileg. Itu kan satu keadaan di mana proses pola-pola transaksi uh, uang di dalam atau peredaran uang di dalam pemilu terjadi di masa-masa itu. Dan itu ada semacam pemaknaan yang sangat pragmatis dari seorang kepala desa ketika mereka melihat bahwa proses elektoral itu dianggap sebagai satu momentum untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hmm. Jadi Hmm. orientasinya itu, ini terbukti juga dengan ini, Mas. Kalau kita lihat apa data angka kemiskinan kita, itu kan sebenarnya kalau logiknya begitu dana desa naik, harusnya kemiskinan turunnya drastis, toh.
betul. selama 10 tahun terakhir ini. Ini dana desa naik terus, tapi hanya 1% angka kemiskinan kita. Kalau kita hitung misalnya tahun 2014, itu kan angka kemiskinan kita kemiskinan desa ya sekitar 13%. Tahun ini itu cuma 12% koma sekian begitu. Jadi hanya turun kurang lebih 1% dari tingkat kemiskinan desa itu, padahal uang untuk dana desa itu triliunan rupiah. Ini kan menurut saya satu situasi yang prihatin sebetulnya. Karena problem-problem mendasar desa tidak diselesaikan atau tidak mengalami pengurangan, misalnya soal kemiskinan, soal pengangguran, nah, soal misalnya petani, soal perairan, soal macam-macam. Banyak problem di desa itu yang kemudian termasuk pelayanan publik ya, pemerintahan desa terhadap masyarakatnya, dan seterusnya. Belum lagi tata kelola uang yang miliaran rupiah itu seperti apa. Jadi menurut saya undang-undang desa ini tidak menyelesaikan problem yang problem substansial. Misalnya yang dibutuhkan desa sebetulnya adalah kualitas kepala desa yang mampu mengelola desa dengan baik, yang visioner, yang membuat desa itu menjadi maju. Kan itu yang dibutuhkan. Nah, kalau yang dibutuhkan adalah kualitas kepala desa, berarti yang harus ditata ulang adalah proses untuk melahirkan kepala desa yang berkualitas. Hmm. Harusnya di situ yang menjadi fokus dari perubahan undang-undang itu. Tapi saya Itu lihat, cara pencegahannya juga ya, Pak ya? iya, Rekrutmen itu termasuk pencegahannya. yang lemah kan juga pengawasan, Mas. Di Hmm. pengawasan pengolahan dana desa yang miliaran itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian juga saya menemukan misalnya pendamping desa itu harusnya satu desa satu tuh untuk melakukan advice ya eh, terhadap pemerintahan desa begitu. Yang terjadi kan satu satu pendamping desa mengenangani 3 desa itu, bahkan lebih itu. Ini kan problem yang sebetulnya substansial yang terjadi di desa. Selain tadi persoalan kemiskinan, persoalan semacam itu. Jadi menurut saya ada hal yang lebih serius dan substantif yang tidak disentuh oleh undang-undang desa ini. Kan Hmm. lebih terlihatnya soal masa jabatan kepala desa yang ditambah punya, meskipun periodenya hanya 2 periode begitu. Itu kemudian dana desa dinaikkan menjadi 10%. Kan lebih terlihat itunya, bukan bukan hal yang substantif yang terjadi di desa, yang harusnya menjadi fokus dari perubahan undang-undang. Kalau tadi data 600 korupsi itu kan artinya penindakan itu sudah dilakukan, Pak, baik oleh KPK maupun lembaga hukum lainnya. Tapi kalau dari sisi pencegahan sebetulnya secara konkret apa sih Pak yang harus dilakukan agar dana desa ini konkret gitu untuk masyarakat desa gitu, bukan untuk kepentingan beberapa pihak oknum yang ada di desa. Nah, saya kira itu pertanyaan yang cukup penting ya untuk melihat bagaimana kemudian agar dana desa yang jumlahnya miliaran rupiah itu mampu dikelola secara efektif sesuai dengan tujuannya untuk pembangunan desa, untuk pemberdayaan masyarakat desa dan seterusnya. Nah, di sisi pengawasan itu lemah karena misalnya eh, siapa sih yang sebetulnya mengawasi pemerintahan desa itu? Kan dalam konsep tres politika di desa itu sebetulnya ada kepala desa, ada badan permusyawaratan desa atau BPD itu ya. Nah, Hmm. BPD itu mestinya punya fungsi untuk check and balances di dalam pemerintahan desa. Dia bisa mengontrol, dia bisa mengawasi penggunaan uang yang miliaran rupiah itu. Tapi yang terjadi di lapangan itu BPD itu seolah-olah di bawah kepala desa. Sehingga yang terjadi BPD seperti subordinat dari Hmm. kepala desa yang membuat kemudian proses-proses pengambilan keputusan di desa itu lebih sepihak atas inisiatif dan otoritas seorang kepala desa, bukan sebuah mekanisme pengambilan keputusan pengelolaan dana desa itu yang bersifat partisipatoris misalnya. Tidak terlihat proses itu secara matang. Eh, Jangan ditanya soal apa mini participation, tidak ada itu. Jadi Hmm. proses-proses dialog yang mendalam misalnya antara BPD dengan kepala desa untuk merumuskan bagaimana implementasi dana desa itu nggak muncul. Nah ini kan pengawasan langsung yang dilakukan oleh BPD. Kalau pengawasannya tidak ada dan BPD di bawah subordinat dari kekuasaan kepala desa, ya nggak jalan. Nah di sisi lain misalnya pembina desa, pendamping desa hanya satu untuk 3 desa misalnya. Jadi nggak ada pengawasan. Sementara masyarakat juga di saat yang sama merasa takut untuk Hmm. berpartisipasi, untuk mengkritik kepala desa, dan lain-lain. Apalagi kepala desanya misalnya, maaf, bukan kepala desa yang terdidik, tapi lebih karena ya kekuatan-kekuatan
primordial yang ada di desa yang membuat dia menjadi kepala desa misalnya. Jadi itu catatan penting saya kira karena ketika kemudian pengawasan di level pemerintahan desa tidak ada, ya peluang untuk korupsi memanfaatkan dana desa yang miliaran rupiah itu sangat tinggi Hmm. dengan berbagai manipulasi dan bahkan kebijakan yang tidak adil. Saya uang hanya didistribusikan kepada jaringan keluarganya, beberapa tender pembangunan jalan desa atau wilayah-wilayah desa itu diberikan kepada keluarganya kepala desa dan semacam itu. Itu kan nepotisme apa kebijakan juga terjadi di desa. Nah, ini yang harusnya dibenahi, bukan ya karena ini janji politik ya saya kira dari politisi di tingkat nasional terhadap kepala desa. Akibatnya begini gitu. Jadi saya Hmm. kira kita perlu melakukan kritik terhadap eh, undang-undang desa ini, apalagi nanti di level implementasi, karena itu yang sebetulnya kami ya sebagai akademisi melihat belum ada kesiapan yang matang untuk membenahi hal-hal lebih substantif di pemerintahan desa itu. Oke, oke. Em, Pak Ubed, pertanyaan terakhir Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa undang-undang ini sebetulnya tidak menyelesaikan masalah, tapi tadi Bapak mengatakan lebih ke janji politik ya Pak ya. Ya, Apakah karena memang kemarin ini momentumnya ini sedang pemilu atau seperti apa Pak? kan data empiriknya terlihat begitu, Mas. Misalnya, saya sih amati ya sebagai akademisi kan mengamati. Misalnya, ketika kepala desa demonstrasi di DPR, Hmm. mereka menuntut segera disahkannya undang-undang desa dengan periode tahun yang ditambah, kemudian menaikkan dana desa yang 10%, gitu. Itu kan aspirasi mereka. Begitu kita lihat beberapa tayangan di media sosial maupun di media mainstream, ditemukan tuh ada satu pernyataan dari kepala desa bahwa kalau undang-undang desa tidak diputuskan sekarang, kami tidak akan, dalam tanda petik ya, kami tidak akan memenangkan calon tertentu, kami tidak akan memenangkan partai tertentu misalnya. Itu kan sangat transaksional tuh, ada nuansa politis ketika proses pengajuan undang-undang desa itu. Nah, ini kan yang lebih dominan terlihat. Sehingga akibatnya kemudian yang terlihat dari perubahan undang desa itu ya bertambahnya tahun masa jabatan, kemudian eh, dana desa yang naik, begitu. Bukan membenahi hal yang bersifat substantif. Ini yang Hmm. sebenarnya yang sangat disayangkan. Padahal kita ingin pembangunan itu memang ketika paradigmanya berbasis desa, justru tata kelola pemerintahan desa itu yang harus dibenahi dengan Hmm. sungguh-sungguh. Termasuk misalnya ketika betul-betul mau mengirimkan pendamping desa, ya satu desa satu satu orang. Jadi dana pemerintah itu digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan dan tata kelola pemerintah desa yang lebih bagus. Ini belum bicara soal proses kontestasi pilkades ya Mas, yang syarat Hmm. juga dengan money politik dan itu kan perlu ditata ulang tuh. Bagaimana proses pemilihan kepala desa agar kemudian tidak eh, yang terjadi tidak money politik yang begitu meluas di tingkat desa misalnya. Karena satu orang kepala desa itu saya menemukan data misalnya di riset kami itu bisa menghabiskan 8 sampai kurang lebih 10 miliar untuk menjadi Hmm. kepala desa. Itu ada yang sampai miliaran rupiah. Itu kan mengapa itu terjadi? Ternyata kemudian money politik terjadi dalam pemilihan kepala desa. Nah, bagaimana agar proses pilkades itu tidak terjadi money politik semacam itu? Jadi saya sih melihat ya perubahan undang desa ini lebih terlihat nuansa politisnya karena tidak lebih fokus pada upaya untuk membenahi kualitas pengelolaan pemerintahan desa. Oke. Pertanyaan terakhir Mas Ubed. Kalau ini tidak bisa menyelesaikan, lalu apa yang bisa dilakukan untuk bisa memperbaiki ini? Ya, karena ini sudah ditandatangani oleh Presiden, artinya Presiden bertanggung jawab dong untuk kemudian mengimplementasikan hal-hal yang menjadi persoalan substantif di desa. Hmm. Misalnya harus ada kebijakan untuk menambah pendamping desa satu pendamping. Yang kedua, bagaimana kemudian dana desa itu dipergunakan untuk mengoptimalkan badan permusyawaratan desa sebagai institusi check and balances di dalam pemerintahan desa. Kemudian bagaimana kemudian juga pemerintah melakukan pengawasan atau mendorong partisipasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Yang berikutnya bagaimana kemudian meningkatkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Itu kan
hal-hal yang lebih substantif sebetulnya Hmm. untuk berorientasi agar desa itu tingkat kemiskinannya berkurang, gitu, pengangguran berkurang, kemudian pembangunan desa baik yang bersifat fisik maupun non fisik itu juga terjadi. Gitu. Itu kan itu yang lebih penting menurut saya. Dan itu Hmm. tanggung jawab dari pemerintahan sekarang sampai masa akhir jabatannya saya bulan Oktober. Kalau kemudian ya karena undang-undang sudah disahkan, berarti presiden baru juga harus mengimplementasikan undang-undang ini. Saya kira itu, Mas Len. Oke. Terima kasih Mas Ubed. Waktunya sudah berbagi pandangan. Kita harapkan pengawasan bisa ditingkatkan agar dana desa ini bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa. Terima kasih Mas Ubed atas Sama-sama, waktunya Mas. bersama Liputan 6. Demikian sedang viral kali ini, saya Glenn Joshua. Salam CTV.